Aryan berteriak melihat tangan Imli diikat dengan rantai. Mereka memasukkan Imli ke dalam mobil di antara gas beracun. Imli melihat Aryan dipukuli oleh anak buah Seth. Dia menjadi emosional dan menangis. Imli mulai batuk dan menangis melihat Aryan dipukuli preman. Aryan dipukul, ditendang, dan jatuh. Dia berkata di benaknya, "Aku tidak bisa kehilangan orang yang kucintai lagi dalam hidupku. Imli berada di situasi ini karena aku harus berjuang menyelamatkannya." Aryan mencoba untuk bangun, tetapi dipukuli oleh orang berbaju hitam dan biru itu. Imli batuk karena gas beracun. Dia menangis melihat anak buah Puranda terus memukuli Aryan. Aryan jatuh terluka parah dan tak berdaya, lalu dia pingsan. Imli berteriak histeris melihat Aryan pingsan. Imli melihat Aryan dan berkata, "Aryan, bangunlah. Kau tidak boleh menyerah dengan mudah. Kau harus bangun untuk keluargamu dan istrimu." Imli memanggil namanya dengan keras, dan kemudian dia pingsan. Aryan membuka matanya, dia bangkit dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Aryan mulai memukuli anak buah Puranda dan mengalahkannya. Lalu Aryan pergi ke arah mobil, dia mematahkan rantai mobil dan membuka pintu mobil. Dia mengeluarkan Imli dan mengangkatnya. Aryan melepaskan ikatan Imli dan menyuruh Imli untuk membuka matanya. Dia menatap Imli dengan mata berkaca-kaca. Purandas berlari ke arah Aryan dengan tongkat. Aditya muncul menghentikan Purandas yang akan memukul Imli dan Aryan. Adi menendang Purandas dan mengalahkannya. Sementara Aryan memohon ke Imli untuk membuka matanya. Aryan menangis, dan tetesan air matanya jatuh di wajah Imli. Imli membuka matanya dan menatap Aryan. Imli secara emosional bertanya, "Aryan, apakah kau baik-baik saja? Tidak ada yang bisa terjadi padamu. Kau aman sekarang." Dia memeluk Aryan dengan bahagia. Aryan membalas pelukannya. Polisi datang dan menangkap penjahat itu. Rupali, Aparna, dan Sundar pun datang. Aparna bertanya kepada Aditya, "Apakah kau baik-baik saja?" Aryan berterima kasih kepada Aditya karena telah menyelamatkannya dan Imli tepat waktu. Aditya mengatakan, "Aryan pernah menyelamatkan nyawaku, jadi aku menyelamatkan nyawa Aryan. Hari ini aku melunasi hutangku kepada Aryan dan impas sekarang." Imli meminta Aryan untuk tidak berbicara apapun. Aryan bilang, "Aku akan melakukannya. Aku sangat buta dengan amarahku. Aku tidak bisa menemukan kebenaran. Aku tidak berusaha menemukan kebenaran, tetapi Imli menemukan kebenaran dalam waktu singkat. Aditya, maafkan aku. Aku salah paham menuduhmu penyebab kematian Arvin. Aku telah menganggapmu sebagai musuhku tanpa berusaha mengetahui kebenarannya seperti yang dilakukan oleh Imli." Aditya berkata, "Kau seharusnya melakukan yang Imli lakukan hari ini. Itu adalah tugasmu sebagai keluarga untuk menemukannya. Dan ya, Arvin menderita karena aku. Untuk itu aku minta maaf padamu dan keluargamu." Di depan publik, Aryan mengulurkan tangannya dan mereka berdua berjabat tangan. Imli senang melihat mereka bersatu. Aditya pergi bersama keluarganya. Aryan mendekati Imli dan berkata, "Imli, aku telah berbuat salah padamu." Imli berkata, "Aku tahu, jika kau mendengarkanku dari awal, kau tidak perlu mengalami serangan fisik seperti tadi." Aryan berkata, "Aku terima kasih kepadamu, Imli. Kau sudah menunjukkan kebenarannya sekarang. Sekarang aku bisa hidup damai dengan ibu dan saudara perempuanku. Imli, kau tahu aku menikahimu di bawah tekanan. Sekarang aku tidak akan menekanmu lagi. Aku akan menerima setiap keputusanmu. Kau tidak perlu kembali padaku lagi, karena nantinya aku bisa membuat kesalahan lagi. Jika kau kembali padaku, aku takut akan kembali menerima yang salah sebagai benar dan kebohongan sebagai kebenaran. Jadi kau harus pergi jauh dariku."
Imli menjadi emosional mendengarnya. Aryan lalu pergi. Aryan berhenti dan menatap Imli sekali, lalu pergi lagi. Imli menangis melihat Aryan pergi. Setelah Aryan pergi, Aditya mendatangi Imli. Adi bertanya, "Imli, apa yang kau pikirkan?" Imli mengatakan, "Aku merasa seperti anak kecil yang memperebutkan mainan selama berbulan-bulan. Dan ketika aku mendapatkannya, aku tidak tahu harus berbuat apa dengannya." Aditya mengatakan, "Aku sangat mencintaimu, Imli, tetapi Aryan akan lebih mencintaimu daripada aku." Imli mengatakan, "Tidak seperti itu." Aditya berkata, "Aryan sangat mencintaimu, jadi aku sarankan padamu, kau harus pergi ke Aryan. Karena aku akan pergi jauh dari semua orang." Aparna mendengarnya dan bertanya, "Adi, kemana kau akan pergi?" Adi berkata, "Aku telah melamar pekerjaan dan pindah ke Australia selama-lamanya." Aparna dan Rubika kaget mendengarnya. Aparna dan Rupali memeluknya dengan erat dan menangis. Aparna berkata, "Adi, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Aditya mengatakan, "Aku harus pergi, aku telah terlambat." Dia mendekati Sundar dan meminta Sundar untuk membawa pulang Aparna dan Rupali. Sundar membawa Rupali dan Aparna pergi dengan sedih. Aditya berkata pada Imli, "Perjalanan kisah Aditya dan Imli berakhir sampai di sini. Jaga dirimu sendiri dengan baik." Aditya lalu pergi meninggalkan Imli. Imli berjalan tanpa tujuan. Dia mengingat kata-kata Aryan. Di sisi lain, Aryan juga mengenang saat-saat gembira bersama Imli. Mereka berdua mengingat kejadian-kejadian baru-baru ini. Mereka menangis dengan penuh haru dan mengingat satu sama lain. Di saat yang sama, Aryan telah kembali ke rumah. Dia sibuk bekerja untuk mengalihkan pikirannya tentang Imli. Arvita mendekatinya dan bertanya, "Aru, kapan istrimu akan kembali?" Aryan bilang, "Aku menceritakan semuanya kepada Imli. Aku sudah membebaskan dia. Itu keinginan Imli, apakah dia ingin kembali atau tidak." Arvita mengatakan, "Kau harus menerima kalau kau mencintai Imli." Aryan bilang tidak. Arvita bilang, "Kau terluka dan mempertaruhkan nyawamu untuk Imli. Mengapa kau tidak mau mengakui kalau kau mencintai Imli?" Aryan mengatakan, "Imli mendapatkan masalah karena aku, dan itu adalah tugasku untuk menyelamatkannya. Dia akan membantuku lebih jauh untuk bekerja, tetapi tidak perlu kembali ke rumah ini." Arvita tersenyum melihat Imli memasuki rumah. Dia memberitahu Aryan bahwa Imli kembali. Aryan merasa senang melihat Imli kembali. Dia berjalan ke arahnya. Mereka ragu untuk saling menyentuh. Aryan bertanya, "Mengapa kau kembali?" Imli menjawab, "Aku sudah menikah. Arvita dan Narmada sedang menungguku, jadi aku harus kembali." Aryan berkata, "Berarti kau tidak peduli pada perasaanmu." Mereka terlibat pertengkaran lucu, di mana mereka menyembunyikan perasaan satu sama lain. Arvita menggoda mereka dengan mengatakan, mereka adalah suami istri yang sempurna. Dia mengklik foto mereka. Aryan dan Imli mencoba berjalan ke arah yang berbeda. Dupata Imli tersangkut di arloji Aryan. Mereka berdebat lagi. Aryan melepas dupata di arloji dan pergi. Arvita berpikir Aryan dan Imli menyembunyikan perasaannya, jadi dia perlu melakukan sesuatu. Malam harinya Imli memasuki kamar. Dia melihat Aryan melepas perbannya. Imli mendekat dan bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Aryan bilang tidak. Mereka duduk dengan saling menyentuh punggung dan berbagi apa yang mereka rasakan. Imli mengatakan Aditya pergi selamanya. Aryan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" Imli berkata, cerita Imli dan Aditya sudah lama berakhir. Imli menjadi emosional dan bertanya Aryan, "Bagaimana denganmu sekarang?" Aryan berkata, "Aku mengerti Aditya bukanlah penjahat. Tetapi mengatasi kesedihan, kehilangan Arvin tidak akan hilang dari pikiranku dengan mudah. Ini akan memakan waktu."
Imli berkata, "Kau tidurlah sekarang. Kau yang terluka, jadi kau yang tidur di tempat tidur." Aryan bilang, "Aku mendengarkanmu sekali ini, tetapi mulai besok aku adalah bosmu." Imli bilang, "Aku tahu itu, dan aku tidak mengharapkan lebih dari itu."